ilmuwan ini berpura-pura gila. Iya guys, kalian gak salah dengar. Jadi ilmuwan ini bernama Ibnu Al-Haytham. Dan yang akan ceritain kisah Ibnu Al-Haytham kali ini bukan aku, tetapi maskotku yang ada di sini. Kalian akan kenalan sama dia dan dia akan ceritain kalian tentang Ibnu Al-Haytham. Bye bye. Halo guys, kenalin aku maskot dari Syafa. Jadi, kenapa sih aku mau bahas ilmuwan ini? Simple, ini adalah ilmuwan favorit aku dari semua ilmuwan yang aku ketahui dalam sejarah Islam. Bukan cuma karena penemuan dan pemikiran yang memukau, dia juga pernah diangkat jadi karakter dalam game dengan nama yang sama, Al-Haytham. Ya, tapi kita nggak bahas dia sih. Kita akan bahasnya yang ini. Jadi, ilmuwan Ibnu Al-Haytham ini lahir di Basra, Irak pada tahun 965. Menurut Zahir al-Din al-Baihaqi dalam bukunya yang berjudul Tatimah Siwan al-Hikmah di tahun 2005, Al-Haytham adalah orang yang sederhana dan taat beragama. Kalau kalian penasaran apa sih yang sudah dia temuin dan kenapa sih aku sebut dia pernah berpura-pura gila? Al-Haytham adalah orang yang sangat mengemari sains dan filsafat. Dia juga dikenal sebagai orang yang haus akan ilmu pengetahuan dan dia gemar banget membaca sampai-sampai dia merantau ke Baghdad, ibu kota Irak, untuk mengunjungi ke perpustakaan terbesar di sana guys. Menurut National Geographic, selama di Baghdad, Al-Haytham sudah mulai dikenal dengan karya-karya tulis ilmiah soal sains dan filsafat. Namun, dari semua hal yang dia lakukan dalam ilmu pengetahuan, ada satu yang paling ikonik, yaitu penelitiannya tentang cahaya atau ilmu optika. Kita sekarang mengenal optika atau cahaya itu dari lensa, kamera, cermin, atau hal lain-lain yang dipantulkan. Tapi itulah hipotesis dari Al-Haytham. Menurutnya, retina adalah pusat penglihatan dan benda dapat terlihat karena memantulkan cahaya ke mata. Jadi, pada saat itu guys, Al-Haytham memberikan hipotesis ini berdasarkan prosedur guys. Yang dimana biasanya kita kan harus melakukan sesuatu untuk membuktikan teori kita kan. Nah, itulah yang dilakukan Al-Haytham. Awalnya yang menemukan teori optik ini bukan cuma Al-Haytham. Sebelumnya bahkan banyak ilmuwan Yunani yang juga menemukan teori ini seperti Euclid, Ptolemy, dan Hippocrates. Namun, kebanyakan karya ilmiah Yunani klasik cukup berbeda guys, seperti Pythagoras pada abad ke-6 yang bilang kalau sinar keluar dari mata, atau Empedocles yang bilang bahwa benda itu mengeluarkan suatu partikel terus-menerus sehingga bisa memasuki mata, kemudian benda itu jadi terlihat. Kemudian, pada abad ke-11, Al-Haytham mengkritik teori-teori tersebut dan bilang bahwa cahayalah elemen paling penting dari suatu penglihatan. Nah, cara dia membuktikannya adalah dengan menggunakan ruangan yang dia sebut ruang gelap atau albet al-muslim yang dalam bahasa Latin disebut camera obscura. Dan konsep ruang gelap ini pernah ditunjukkan guys oleh tim planetarium OIF UMSU bernama Nova Anggrani SPD dengan karyanya yang bernama pinhole atau kamera lubang jarum. Jadi basically kamera ini bentuknya kotak dengan lubang kecil di salah satu sisinya, dan fungsi dari lubang itu untuk menangkap cahaya yang terpantul oleh suatu objek kemudian akan terlihat seperti gambar yang terbalik. Jadi dalam artikelnya Nova Anggrani bilang kalau gambar yang terbentuk disebabkan karena sinar cahaya masuk melalui celah lubang kecil, lalu bayangan objek yang berasal dari luar terpantul ke ruang film sehingga membentuk bayangan objek gambar yang terbalik. Jika lubang terlalu besar, maka akan membuat bayangan menjadi kabur. Tetapi jika lubangnya berukuran kecil, gambar yang akan terlihat fokus namun tidak terang. Bagian kamera ini adalah sebuah kamar gelap tertutup yang hanya memiliki lubang kecil. Jika kamera dihadapkan pada benda yang diterangi cahaya pada dinding kamar yang berhadapan dengan lubang, akan terbentuk gambar proyeksi terbalik dari benda tersebut. Nah, itu dia cara kerja sebuah ruang gelap yang dicetuskan oleh Al-Haytham. Gimana? Menarik kan penemuannya? Karena penemuan ini guys, Al-Haytham dikenal sama peneliti-peneliti optik di Eropa yang menjadi penerusnya dan dia dikenal sebagai Alhazen. Ada fun fact menarik juga, ternyata menurut National Geographic, dia juga pernah menemukan teori tarikan gravitasi sebelum Isaac Newton. Oke, karena kita sudah melihat cerita hebat tentang penemuan Al-Haytham, ini saatnya kita bahas kisah dramatis yang pernah dialami Ibnu Al-Haytham. Jadi sebelum dia pernah membuktikan teori tentang optik, di abad ke-11 Ibnu Al-Haytham pernah berkata, jika saya diberi kesempatan, saya akan menerapkan solusi untuk mengatur banjir di Sungai Nil. Nah, pada saat itu Khilafah di Mesir mikir, boleh tuh. Dan saat itu Al-Haytham pun diundang oleh Khilafah Fatimiyah ke Kairo. Dia merasa bangga banget guys kalau misalkan dia akan membuat waduk nih untuk mengatasi banjir dari Sungai Nil. Tapi guys, begitu dia sampai di Mesir, dia melihat keadaan Sungai Nil yang jauh dari apa yang dia bayangkan. Ternyata di tepi-tepi sungai itu masih ada
sisa-sisa peninggalan Mesir kuno yang masih bagus banget. Dan Al-Haytham berpikir seharusnya proyek ini tuh bisa dikerjain sama para arsitektur-arsitektur yang jago di masa lampau. Setelah mikir kayaknya nggak bisa deh bangun waduk di sini, dia pun pengenlah menyampaikan kabar ini ke khilafah. Tetapi guys, karena saat itu khilafah tidak membiarkan kegagalan terjadi, Al-Haytham takut dihukum. Makanya saat itu dia apa guys? Ya, betul, dia pura-pura gila untuk menghindari hukuman. Dan karena pada saat itu hukuman Islam meringankan orang-orang yang gila, jadi Al-Haytham ditempatkan di rumah perlindungan selama 10 tahun lamanya guys. Nah, di masa-masa itulah Al-Haytham atau Al-Hazen ini bersinar dengan menemukan teorinya tentang lensa optik tadi guys. Kemudian di akhir hayatnya, Al-Haytham meninggal di Kahira pada tahun 1039 di umurnya yang ke-74 tahun. Nah, jadi itulah guys kisah dari Ibnu Al-Haytham, penemu teori optik dan juga orang hebat yang udah berkontribusi di sejarah keilmuan Islam. Gimana menurut kalian? Kalau menurutku, kisah Ibnu Al-Haytham ini mungkin bisa jadi nggak sehebat ilmuwan di luar sana, tapi dampak dari apa yang dia temuin pada saat itu adalah yang paling penting karena sekarang kita bisa merasakan hasil dari teori optiknya. Kita bisa lihat foto, kita bisa tahu bagaimana mata kita bekerja, kita bisa punya kamera di handphone, kamera untuk fotografi, dan masih banyak lagi. Ini juga termasuk ilmu pengetahuan yang berdampak besar bagi kehidupan kita. Oke, sekian dari videoku guys. Kalau ada yang salah dalam informasi yang aku sampaikan, aku mohon koreksinya ya. Sumber udah aku cantumin juga just in case kalian mau baca soal Al-Haytham. Dan terima kasih sudah menonton. See you!